Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai ukuran letak data, yaitu pengukuran kuartil, desil, dan persentil. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Salah satu fungsi statistik yang kerap diterapkan baik dalam aktivitas riset maupun kepentingan praktis adalah menentukan atau menyediakan ukuran, batas, atau norma. Norma atau batas atau ukuran digunakan sebagai pedoman untuk memisahkan sejumlah individu ke dalam beberapa bagian dengan didasarkan pada kenyataan atau data. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai median. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya, median digunakan untuk menentukan nilai batas, norma, atau ukuran atas nilai kelompok yang dibagi menjadi dua bagian. Nah, pada kali ini kita akan mengenal istilah kuartil, di mana kuartil adalah pengukuran yang dilakukan untuk menentukan nilai batas jika distribusi frekuensi dibagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya ada istilah desil. Desil diaplikasikan jika distribusi data dibagi menjadi 10 bagian. Serta istilah persentil untuk distribusi frekuensi yang dibagi menjadi 100 bagian. Sampai di sini kalian sudah bisa ya mengetahui perbedaan antara median, kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya kita bahas bagian kuartil terlebih dahulu. Kuartil adalah nilai yang memisahkan tiap-tiap 25% dalam distribusi frekuensi. Fungsi kuartil yaitu untuk menentukan nilai batas tiap 25% dalam distribusi yang dipersoalkan. Oleh sebab itu, teknik ini diterapkan jika analisis dilakukan dengan tujuan untuk membagi distribusi menjadi 4 bagian. Selanjutnya, menentukan batas tiap 25% distribusi yang dimaksud. Dalam statistik dikenal ada 3 nilai kuartil, yaitu kuartil 1 atau biasa disimbolkan dengan K1 atau Q1, kuartil 2 atau K2 atau Q2, dan kuartil ketiga yaitu K3 atau Q3. Nah, kita bahas dulu mengenai kuartil pertama atau biasa disimbolkan dengan K1 atau Q1. Adalah suatu nilai yang membatasi 25% distribusi bagian bawah dan 75% distribusi bagian atas. Kuartil kedua, yaitu Q2, adalah nilai yang membatasi 50% distribusi bagian bawah dan 50% distribusi bagian atas. Dalam hal ini, kuartil kedua dapat diidentikan dengan pengukuran median. Selanjutnya, kuartil ketiga atau K3 adalah nilai yang membatasi 75% distribusi bagian bawah dan 25% distribusi bagian atas. Asumsi teknik pengukuran kuartil, di mana data yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam bentuk numerik atau angka dan lazimnya setingkat skala interval. Nah, kita masuk ke pembahasan bagaimana cara menentukan nilai kuartil. Jika berhadapan dengan data tunggal atau tanpa frekuensi, maka
Untuk menentukan nilai kuartil atau KI, yaitu nilai yang ke I kali N tambah 1 per 4. Di mana I di sini adalah 1, 2, dan 3 atau K1, K2, dan K3. Jadi I ini adalah menunjukkan kuartil keberapa yang hendak dihitung. Jadi misalnya K1, K2, dan K3. Sedangkan N di sini adalah jumlah individu frekuensi. Nah, apabila berhadapan dengan data bergolong atau data berkelompok atau distribusi frekuensi bergolong, maka cara menentukan kuartil dengan cara KN sama dengan BB tambah N per 4 kali N dikurang CFB per FD kali I. Nah, untuk keterangannya, KN adalah nilai kuartil yang dicari, misal K1, K2, atau K3. Kemudian untuk simbol BB itu batas bawah nyata dari interval yang mengandung kuartil. Kemudian untuk simbol CFB adalah frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung kuartil. FD, untuk notasi FD adalah frekuensi dalam interval kelas yang mengandung kuartil. Notasi I adalah lebar interval atau lebar kelas. Dan N per 4, N komponen yang menunjukkan pada urutan kuartil. Jika 1 per 4 N artinya kuartil pertama. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, cara menentukan nilai kuartil itu berbeda untuk setiap datanya. Jadi data tunggal berbeda dengan data berkelompok atau bergolong. Selanjutnya kita masuk pada istilah desil. Desil adalah nilai yang memisahkan tiap-tiap 10% dalam distribusi frekuensi. Fungsi desil untuk menentukan nilai batas tiap 10% dalam distribusi yang dipersoalkan. Teknik ini diterapkan jika kelompok atau distribusi data dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Untuk selanjutnya, menentukan batas tiap 10% distribusi yang dimaksud. Dalam statistik dikenal ada 9 nilai desil, yaitu desil 1 biasa disimbolkan dengan D1, desil 2 D2, desil ketiga D3, dan seterusnya sampai dengan desil ke-9 atau D9. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai desil pertama atau disimbolkan dengan DI. Adalah suatu nilai yang membatasi 10% distribusi bagian bawah dan 90% distribusi bagian atas. Untuk desil kedua atau D2 adalah nilai yang membatasi 20% distribusi bagian bawah dan 80% distribusi bagian atas. Desil kelima atau D5 adalah nilai yang membatasi 50% distribusi bagian bawah dan 50% distribusi bagian atas. Dalam hal ini, desil kedua atau desil kelima dapat diidentikan dengan pengukuran median dan kuartil kedua. Untuk desil ke-9 atau D9 adalah nilai yang membatasi 90% distribusi bagian bawah dan 10% distribusi bagian atas. Asumsi teknik pengukuran desil adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam bentuk numerik atau angka dan lazimnya setingkat dengan skala interval. Jadi, untuk kuartil dan desil, asumsi teknik pengukurannya itu hampir sama ya. Selanjutnya, cara menentukan harga desil atau nilai dari desil. Yang pertama, jika berhadapan dengan data tunggal atau tanpa frekuensi, maka kita bisa mencari nilai desil dengan rumus sebagai berikut.
di mana I di sini adalah 1, 2, 3, 4 sampai 9 atau D1, D2 sampai D9. I di sini menunjukkan desil keberapa yang hendak dihitung. Dan N adalah jumlah individu atau frekuensi. Selanjutnya, apabila berhadapan dengan data bergolong atau data berkelompok atau distribusi frekuensi bergolong, maka rumusnya sebagai berikut. Di mana keterangan dari simbol Dn adalah nilai desil yang dicari, misal D1, D2, atau D3 sampai D9. Kemudian untuk notasi BB adalah batas bawah nyata dari interval yang mengandung desil. CFB adalah frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung desil. FD adalah frekuensi dalam interval kelas yang mengandung desil. I adalah lebar interval atau lebar kelas. Dan N/10 adalah komponen yang menunjukkan ukuran pada urutan desil. Jika 1/10 N, maka artinya desil pertama. Selanjutnya kita masuk pada istilah persentil, di mana persentil adalah nilai yang membagi distribusi menjadi 100 bagian yang sama. Oleh karena itu, fungsi persentil adalah menentukan nilai batas tiap 1% dalam distribusi yang dipersoalkan. Teknik ini diterapkan jika kelompok atau distribusi data dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Untuk selanjutnya menentukan batas tiap 1% dalam distribusi yang dimaksud. Dalam statistik dikenal ada 99 nilai persentil, yakni persentil 1 biasa disimbolkan dengan P1, persentil 2 biasa disimbolkan dengan P2, dan seterusnya sampai dengan persentil ke-99 atau P99. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas sedikit mengenai persentil pertama atau P1 adalah suatu nilai yang membatasi 1% distribusi bagian bawah dan 99% distribusi bagian atas. Persentil kedua atau P2 adalah nilai yang membatasi 2% distribusi bagian bawah dan 98% distribusi bagian atas. Persentil ke-50 atau P50 adalah nilai yang membatasi 50% distribusi bagian bawah dan 50% distribusi bagian atas. Dalam hal ini, persentil 50 dapat diidentikan dengan pengukuran median dan kuartil kedua, serta desil ke-5 atau D5. Selanjutnya, persentil ke-99 atau P99 adalah nilai yang membatasi 99% distribusi bagian bawah dan 1% distribusi bagian atas. Untuk asumsi teknik pengukuran persentil adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam bentuk numerik atau angka dan lazimnya setingkat dengan skala interval. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan cara menentukan nilai persentil. Yang pertama, jika berhadapan dengan data tunggal atau tanpa frekuensi. Rumusnya sebagai berikut. Di mana I adalah 1, 2, 3, 4 sampai 99 atau P1, P2, P3 sampai P99. I di sini menunjukkan persentil keberapa yang hendak dihitung dan N adalah jumlah individu atau frekuensi. Selanjutnya, apabila berhadapan dengan data bergolong atau data berkelompok atau distribusi frekuensi bergolong. Adapun rumusnya sebagai berikut. Dan keterangannya adalah istilah PN adalah nilai persentil yang dicari, misalkan P1, P2, atau P99. Untuk simbol BB adalah batas bawah nyata dari interval yang mengandung persentil.
CFB adalah frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung persentil. FD adalah frekuensi dalam interval kelas yang mengandung persentil. I adalah lebar interval atau lebar kelas. Dan N/100 adalah komponen yang menunjukkan pada urutan persentil. Jika 1/100N artinya persentil pertama atau P1. Nah, sekian dulu video kali ini terkait kuartil, desil, dan persentil. Untuk contoh soalnya, sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.